Halo, selamat pagi. Kawan bikin-bikin pagi-pagi, ketemu lagi barengan saya Kiki yang lagi pakai bros 2 ya guys. Tapi bros yang mau kita praktekin adalah yang saya pasang di sebelah kanan ini. Jadi dia dirangkainya nggak di tapak bros atau di peniti bros yang biasa, namun di atas peniti us-us. Itu saya sih yang ngasih nama, jadi kayak peniti besar gini. Ini dulu zaman dulu ada ya pelawak gitu suka pakai peniti besar namanya us-us, jadi kayak suka begitu lihat peniti besar langsung dibilangnya peniti us-us gitu. Nah ini dia penitinya teman-teman. Nah nanti manik-maniknya akan dirangkai di atas peniti. Saya lepas ya. Ada suara Ana lagi demo guys. Nah bismillah. Hello Puerto Rico. Wow, very nice. Good morning everybody. Oke ya, jadi ini agak keras ya guys backsoundnya. Tapi semoga tidak mengganggu konsentrasi. Nah ini bagian manik-maniknya, dia bisa ngumpul semua di depan. Jadi ini ada trik dan tipsnya. Bagian belakangnya kan kelihatan kayak gini. Wow, gimana cara bikinnya? Yuk kita sama-sama belajar bareng ya. Pertama siapkan dulu aneka manik-manik. Manik-maniknya bebas, jadi teman-teman boleh pakai manik-manik apapun yang ada di rumah. Tapi saran saya pemilihan warna itu akan sangat mempengaruhi dari bisa kelihatan mahal atau enggak gitu aksesoris yang dibuat. Jadi sekalipun kita istilahnya pakai bahan campur-campur, tapi pastikan dulu bahwa warnanya itu kelihatan cantik gitu ya. Nah biasanya saya siapin di piring kecil atau semacam tempat seperti ini, lalu saya taruh gitu manik-manik yang mau dirangkai, supaya paling enggak saya bisa dapat gambaran nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Nah jadi tips ini juga akan membantu teman-teman bekerja lebih mudah dan lebih terarah ya. Sebab kalau misalnya manik-maniknya masih di nampan besar kayak gini nih terus terang biasanya kita akan lebih kayak bingung gitu mau pakai yang mana, mau pilih yang mana. Akhirnya bikinnya jadi lebih lama. Nah terus jangan lupa siapkan juga peniti seperti ini dan aneka paku. Bisa paku yang lurus atau bisa juga paku yang pentul, ada jadi ujungnya itu kayak headball gitu ya. Nah ini lebih mahal sedikit tapi hasil akhirnya akan kelihatan lebih cantik dibandingkan yang hanya pipih biasa. Halo Mbak Saskia, halo teman-teman semua. Selamat pagi ya, selamat bergabung. Wah ada Mbak Tias juga. Terus ada siapa lagi ya, Mbak Novida Eka Putri. Terus tadi ada Mbak Ria Patra, wah Mbak Wiwi, selamat bergabung. Hello, good morning everybody. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasang yang paling besar terlebih dahulu di bagian paling belakang. Sebenarnya bisa juga sih dipasang di tengah atau dipasang di depan sini ya. Tapi saya nggak terlalu sarankan dipasang di bagian depan banget. Karena ya ini soal selera sih sebenarnya. Pasang yang paling besar dulu, nanti bertahap kita akan pasang ke yang kecil-kecil. Nah sayangnya kalau batunya itu besar kayak gini, banyak paku yang nggak cukup ya. Jadi katakanlah saya punya pakunya itu cuman seukuran ini. Lah batunya lebih panjang, gimana dong cara pasangnya? Kita bisa pasang pakai kawat. Atau trik lain yang biasanya saya lakukan adalah pasang pakai peniti jarum lurus. Jadi peniti ini lurus banget ya. Nah kadang-kadang kalau kita beli suka ada tuh yang ujung-ujungnya tumpul dan akhirnya nggak kepake. Nah saya nggak akan buang bagian-bagian itu, tapi saya jadikan untuk merangkai batu-batu yang besar. Misalnya seperti ini ya batunya. Jadi ini mengandung tips dan trik guys. Terus jangan lupa pakai tang puter untuk hasil yang lebih maksimal, karena kalau pakai tang potong nanti jarumnya kepotong ya. Kalau pakai tang jepit dia malah akan jadi pipih, jadi kayak kurang maksimal. So jangan lupa pakai tang potong biar hasilnya bulat bersih kayak gini. Lalu bulat bersih, bulat atau mulus banget ya. Selamat pagi Mbak Foni, Mbak Rida,
Mbak Arin juga tadi ya kelihatan muncul sedikit. Selamat bergabung teman-teman semua. Yuk kita belajar bareng ya. Ini sebenarnya model bros yang sudah cukup lama sekali. Zaman dulu kan suka susah ya nemu tapak bros, nemu peniti gitu-gitu. Dan ini salah satu yang suka ada. Terus akhirnya hits banget di masa yang lampau. Tapi kemudian tidak hits lagi sebab karena nanti saya cerita di bagian belakang videonya. Selamat pagi Mbak Lina. Nah ini sudah ya dipasang atas bawah. Lalu kita pasang rangkaiannya ini di mana tadi ya peniti? Di sini. Jadi cuman digantungin biasa. Nah kalau kemarin saya bikin di pinggir, kali ini saya letakkan batu besarnya di tengah sebagai variasi. Sepertinya Ana lagi demo. Wah, papa pasti pusing ini. Suaranya kedengeran keras gitu ya guys. Terus saya ambil lagi daun yang juga besar. Kali ini akan saya pasang menggunakan ring. Nah, biar daunnya lebih menjuntai ke bawah, biasanya saya akan pasang 1, 2, sampai 3 ring. Pagi Mbak Ellen. Mbak Ellen tetangga, tapi karena masa pandemi kayaknya udah lama banget ya Mbak kita nggak pernah ketemu ya. Semoga semua teman-teman dan sahabat koleksi Kiki selalu sehat. Terus jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kalau nggak perlu nggak usah pergi guys, karena memang belakangan banyak sekali ya kabar yang kita terima bahwa angka penderita yang terpapar COVID semakin tinggi. Jadi moga-moga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi isolasi mandiri, bisa tetap semangat ya. Pokoknya positif aja terus, jangan mikir yang aneh-aneh, makan sehat, istirahat, tonton yang bikin happy. Jadi imun tubuh juga akan semakin meningkat. Oke, nah jadi ini bagian belakangnya saya kasih ring ya. Ini nggak harus dikasih ring sih, cuman kalau misalnya dia nggak dikasih ring akan menumpuk banget semuanya di bagian-bagian atas. Nah terus saya akan pasang batu. Nah batu itu kadang-kadang nggak ada yang nggak bulat sempurna, alias bagian salah satu sisinya tuh sompal. Ya kayak ngeripis gitu loh ya guys, sehingga batunya jadi nggak bagus. Nah batu-batu yang seperti itu biasanya nggak langsung saya buang atau nggak saya pakai, tapi saya pakaiin topi. Misalnya seperti ini topinya. Nah, caranya masukkan bagian yang mulus di bagian paling ujung, terus bagian yang ngeripis kita kasih topi seperti ini. Teret. Walhasil dia akan tampak lebih cantik dan bagian yang rusak itu tidak terlalu kelihatan. Ini sama diputer juga pakai tang puter, lalu kita pasang. Tuh, pasang ya. Di bagian mana nih pasangnya? Misalnya di sebelah sini. Ya. Nah, batunya ada 12 mm, ada beberapa saya punya, tapi nggak semuanya harus dikasih topi di bagian atas. Kita juga bisa memasang topinya justru di bagian bawah dengan klep-klep topi seperti ini. Ada macam-macam ya di koleksi Kiki, nanti teman-teman bisa cek. Nah, klep topi ini sangat membantu sekali bikin batu yang sama terlihat berbeda. Sehingga dalam satu rangkaian dia akan kelihatan ada macam-macam jenisnya. Nah, tadi kan masukin topinya terakhir ya, sekarang kita akan masukin topinya justru di awal. Topinya ditaruh di bawah. Lalu batunya bulat 12 mm juga kita letakkan dengan topi di bagian ujung. Lalu kita bikin loop diputar biasa. Loopnya masih agak kebuka, kita pasang di depan sini misalnya. Oke guys. Lalu kita ambil lagi, kali ini pakai batu ukuran 10 mili. Nah ini ada trik yang berikutnya, batunya nggak langsung dipasang tapi dikasih dulu pembatas selada bulat. Nah ini akan bikin paku biasa tampak seperti paku mahal. Karena kadang paku yang pentul itu dia juga nggak punya ini ya, apa namanya, yang tebel. Jadi relatif tipis sehingga kadang-kadang jadi gampang buka gitu. Oke, sudah dipasangin headball, terus kita bikin loop.
Kalau terlalu panjang kita potong sedikit dengan tang potong. Hati-hati ya, jangan sampai potongannya mencelat, nanti kena kemana-mana dan malah bisa melukai. Terus kita bikin loop seperti ini. Lalu kita pasang lagi di sini ya. Jadi pastikan masangnya dari yang besar dulu, bertahap, lalu pasang ke yang kecil-kecil. Oke ya, ini dia sudah agak mulai penuh di depan dan ini dia agak geser ke belakang. Jadi di awal-awal pada saat masang wajar kalau dia agak bergeser. Nanti saya akan kasih tahu triknya supaya dia bisa kelihatan rapi dan dipasang jadi nyaman. Terus saya punya batu nih yang bentuknya agak ajaib, dia kayak pipih gitu ya, kayak tabung. Nah ini juga kita jepit, putar. Terus kita potong kalau terlalu panjang. Lalu kita buat loop lagi. Nah kali ini akan dipasang di agak ke belakang. Set. Terus, wah kayaknya daunnya kurang nih, cuman satu. Oke, kita kasih daun lagi di bagian belakang-belakang. Kita pakein daun apa ya? Oke, ini ada daun kayak gini. Saya juga akan tambahkan ring juga supaya dia lebih menjuntai ke arah bawah ya. 1, 2. Jangan lupa ya, ringnya pastikan tertutup rapat supaya rangkaian pada saat dipakai dia nggak gampang kebuka. Oke. Terus rapikan lagi. Terus terang bikin bros ini relatif mudah, nggak banyak teknik yang digunakan, tapi yang susah justru ada di bagian padu padan warna. Jadi kalau misalnya kita batunya terbatas, kita juga bingung pakai batu apa aja. Tapi kalau batunya kebanyakan juga bingung mau dirangkai kayak gimana. Nah, halo Mbak Anaya, beberapa batu yang dipakai di tutorial kali ini itu sudah batu stok-stok lama ya. Jadi kadang-kadang saya punya batu yang datang itu batunya nggak banyak, jadi mungkin nanti Mbak bisa hubungi Mbak admin ya, kalau memang masih ada nanti akan dibantu dikirimkan. Tapi kalau misalnya sudah habis, mohon maaf, nanti kita kabarin lagi pas sudah datang, akan kita update di Instagram feednya Manik-Manik Koleksi Kiki ya. Halo Mbak Tia, Assalamualaikum, selamat pagi. Nah ini kita kasih topi lagi, kali ini topinya juga agak beda ya, dia lebih besar. Terus kita pasang. Nah. Mbak, gimana kalau saya punyanya manik-manik bentuk yang memanjang, bisa nggak dipakai? Oh bisa. Coba saya nanti bikin. Ya makasih Mbak. Bros ini karena kelihatan besar, suka ditangin orang gitu ya. Mbak kalau dipakai kayak gimana? Mbak anak kegedean enggak gitu. Tapi kalau misalnya baju kita polos biasa aja guys, nih satu bros sudah langsung bikin semua mata memandang. Aduh, penting banget ya. Terus kita akan pakai 8 mm. Ini juga saya kasih topi biar dia cakep. Oh ya, pakai topi kan biasanya ujung yang cembung di luar ya, tapi nggak apa-apa juga loh sekali-sekali kita pakai secara terbalik. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang khusus atau wajib kayak gini, wajib kayak gitu. Nah pakai terbalik kayak gini juga sama cantiknya. Jadi bukan sesuatu yang salah ya. Pakai topi harus gini, pakai gini harus gini, enggak. Karena ini seni, jadi kita bebas banget berkreasi dan memadupadankan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, ini ditaruh lagi di sisi yang depan. Aduh, sampai lupa ya sisi. Ini jadi kalau teman-teman perhatikan, pertama-pertamanya itu dia akan geser-geser juga gitu ke belakang, apalagi pas dia penuh. Cuma nanti akan kita pasang dengan kawat di rangkaian akhir supaya dia lebih rapi dan bentuknya bisa ngangkat semua. Ini sama, ini manik-manik yang berikutnya tidak dikasih topi sama sekali ya. Jadi langsung aja polos dipasang. Itu juga bisa.
Saya sengaja nih pilih warnanya yang mirip sama kerudung. Jadi langsung dipakai. Tutorial anting ada banyak Mbak di YouTube channel ya. Nanti mungkin Mbak Naya bisa mampir di YouTube channelnya Koleksi Kiki untuk lihat-lihat tutorial yang lama. Oke guys, jadi dia bentuk pertamanya gini, dia masih mundur ke belakang manik-maniknya. Nanti akan kita kasih finishing dengan kawat supaya dia kelihatan lebih rapi. Oke, ini ada satu lagi manik yang bentuknya memanjang. Kasih topi dulu, bikin loop, terus dipotong, terus diputar lagi. Gampang ya. Kalau mau cepet teman-teman bisa pasangin dulu aja pakunya, pasang paku dulu, terus habis gitu masuk ke step merangkai semuanya. Itu akan bikin lebih pekerjaannya lebih cepat dibandingkan ngerjain satu-satu kayak saya saat ini. Oke, ini sudah ada daun di sini. Nah, ini juga penting, perhatikan komposisi bros ya. Jadi kalau ini komposisinya kayak huruf V gitu, set. Nah, di sini kan masih ada yang kurang sedikit ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan sesuatu yang memanjang ke bawah. Misalnya apa nih? Oh iya, saya punya batu yang bentuknya amburadul. Alias nggak beraturan. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Nah, pakein paku, kasih topi pin, headball, terus dikasih gini. Oke. Atau dibalik aja deh. Kayak gini, terus kita kasih eye pin lagi, puter, potong, upsi, ya. Halo pagi Melisa. Wah Melisa sekarang rajin banget ya ikutan bikin pagi-pagi. Semoga langsung laris ya hasil prakteknya. Teman-teman nanti yang udah bikin jangan lupa posting, kasih hashtag bikin pagi-pagi supaya lebih banyak orang yang lihat dan bisa membuka peluang barang-barang yang teman-teman bikin juga cepat laku terjual. Kasih apa lagi ya guys? Akikah bingung, Cilek Akikah. Oh iya, ini nih ada yang lucu nih. Ini saya suka banget charm yang bentuknya ranting-ranting. Ini juga masih ada guys di manik-manik koleksi Kiki. Harganya 5.000, satu bungkus isi 2 buah. Nah, ini kalau dipasangin di sini cakep. Wah, ada roti. Mbak, untuk peniti apakah memakai peniti yang paling panjang? Peniti. Mbak Silvi, peniti yang mana Mbak? Untuk bikin ini pakai penitinya gini Mbak. Tuh ya. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi maksud peniti yang panjang gimana. Ini saya taruh di sebelah sini ya guys. Jangan lupa ya, ring-ring itu selalu dipastikan rapat supaya dia tidak terbuka saat manik-maniknya nanti terlalu penuh. Oke, bismillah. Ini ada yang memanjang ke bawah. Nanti yang memanjang ini mau saya kasih manik-manik lagi di rangkaian bawahnya. Nih guys. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang punya manik tinggal sedikit-sedikit. Kelompokin manik-maniknya per warna. Nah, itu bisa dijadikan aksesoris yang bagus. Mbak Kiki, tangset harga berapa? Waduh. Tangset ada macam-macam Mbak, ada yang harga 60.000 isi 3, ada yang isi 5 harga 75.000. Nah, kalau yang hitam kecil kayak yang saya pakai ini lagi kosong jadi barangnya nggak ada. Tapi yang merah kayak gini masih ada, isi 3 harganya 325.000. Wih Mbak, mahal banget. Nah, memang nggak bisa bohong ya, ada harga memang ada barang yang berbeda gitu. Jadi tang yang harganya 325 ini dia permukaannya lebih halus dan tidak berubah warna gitu kalau dipakai dalam waktu yang lama. Ini saya pasangin ring rantai di
Di rantingnya manik-manik juga buat bayangan teman-teman bahwa maniknya bisa dijadikan kayak gini. Jadi kalau tangnya lebih mahal itu biasanya dipegang juga lebih enak. Jadi nggak bikin tangan lebih kapalan. Tapi, waduh, banyak banget tapinya ya guys. Apakah kalau tangnya mahal pasti hasil jadinya lebih lebih bagus, lebih rapi? Enggak. Jadi tetap hasil dari aksesoris yang dibuat itu sangat tergantung dari orang yang make atau megang tangnya. Jadi meskipun tangnya mahal itu tidak menjamin hasil buatan kita jadi cetar membahana ya. Cuma menjamin tangan kita tidak terlalu capek atau sakit ketika megang lama-lama. Nah ini sudah agak penuh, jadi kalau udah agak penuh ini biarin aja. Nah selanjutnya kita akan wah terima kasih Mbak Intan, wah langsung lo ya testimoni live. Jadi ini tang yang Mbak Intan bilang enak, itu memang sip banget. Selanjutnya kita akan bikin juntainya nih. Jadi di bros yang ini kalau teman-teman lihat ada juntainya kayak gini, kita akan kasih juntai sedikit. Bagaimana cara membuat juntainya? Tentu saja menggunakan kawat super. Mbak apa sih kawat super gitu? Apa namanya? Emang bedanya apa sama kawat bros yang ada di luar sana? Jadi kalau kita pergi ke toko kawat atau lihat pergi ke toko craft atau browsing aja secara online, itu pasti kawat bros ada macam-macam banget gitu. Bahkan yang dibilang kawat stainless, kawat monel, kawat kawat bros apa ada nama-namanya tembaga gitu, itu sebenarnya macam-macam banget. Nah biasanya kawat-kawat gini tuh dijualnya kiloan dan nggak bermerek. Otomatis kalau kita mau tahu enak atau enggak, kita harus nyobain dulu gitu. Nah, kawat yang dijual di koleksi Kiki yang dinamain kawat super itu adalah kawat yang sudah melalui uji coba ya. Jadi udah kita cobain beragam kawat yang nggak ada mereknya itu gimana sih rasanya. Nah, ternyata yang paling enak itu adalah kawat ini. Jadi mungkin aja di pasaran sama-sama kawat stainless gitu ya. Tapi kalau dipakai atau dibuat bros akan terasa berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kawat super itu apa sih? Yaitu adalah kawat yang dipakai koleksi Kiki untuk bikin semua bros-bros yang dijual di toko online-nya. Termasuk di tutorial-tutorial yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tutorialnya sama tapi bahan kawatnya beda, itu juga akan pengaruh akan pengaruh sama hasil akhirnya ya. Makasih teman-teman. Iya, nah, kalau udah pada nyobain akan kerasa banget di tangan bedanya itu seperti apa. Satu gulung 35.000 itu bisa buat bros banyak banget. Jadi ya sebuah investasi yang cukup worth it lah kalau misalnya kita bikin brosnya sering. Ini saya tadi nggak tunjukin tapi kayaknya teman-teman udah kebayang ya. Ini sempat diulang di beberapa kali tutorial kita. Jadi kalau mau bikin ranting ke bawahnya, tahan pakai tang, terus puter. Bisa sih ditahan pakai tangan ya. Tapi ntar lama-lama tangannya merah. Aduh. Mbak, ada nggak kawat yang lebih empuk daripada kawat super? Banyak ya, cuman masalahnya kalau kawatnya lebih empuk, maka ketika dipelintir dia juga ada potensi untuk lebih cepat coklat. Alias putus guys. Nah kalau di tengah-tengah ngerjain bolak-balik kawatnya putus gitu ya. Aduh, pasti adegan mencucuisasinya itu semakin bikin kita kayak putus lagi gitu. Akhirnya belum jadi bros udah emosi jiwa ya, dan bikin udah nggak jadi bikin aja gitu, mutung atau ngambek nggak nyelesain proyeknya. Jadi pilih bahan yang tepat itu akan sangat membantu sekali kita menyelesaikan project yang kita buat, terus juga bikin mood kita kayak lebih pas ya. Nih. Mau Mbak Kiki sambil ngiklan dagangan nih. Tentu ya. Di masa-masa pandemi ini adalah saat-saat yang penting untuk apa-apa iklan ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut praktekin nih kalau juga jualan.
Jangan sungkan-sungkan dan ragu-ragu untuk terus mengiklankan dagangan masing-masing. Bahkan di acara-acara yang kayaknya kayak gini, pakai bros gitu ya, lagi zoom, kan cuman kelihatan kepalanya doang ya, tapi brosnya harus cetar. Kalau perlu di sini dikasih papan nama gitu kan, pemesanan Instagram koleksi Kiki gitu. Jadi selama zoom juga jadi kayak iklan gitu. Terus kalau ada sesi tanya jawab langsung mengacungkan tangan. Terus kita minta kesempatan supaya disorot dong ya. Jadi kelihatan brosnya sama kelihatan papan nama koleksi Kikinya. Oke, seperti ini guys kira-kira rantingnya. Teman-teman boleh bikin rantingnya banyak atau mau dikit juga nggak masalah ya. Terus habis itu ranting ini akan kita rangkai di antara manik-maniknya. Mbak Silvi. Iya dong ya. Beriklanlah sebelum iklan itu dilarang guys. Waduh. Set. Nah, misalnya kita mau pasang di sini ya. Nah, ini detik-detik yang mendebarkan. Bismillah, semoga kelihatan dan tidak ada gangguan sinyal. Nah, ini pastikan manik-manik yang ada di belakang ini maju semua ke depan. Jadi ini kita sambil atur supaya dia ketarik ke depan. Nah, ini kayak dililitkan guys, dililitkan dengan kawat. Ya, misalnya dia dari, kalau Mbak Farida pengen nyoba belajar bikin ya, alias belum yakin ini akan jadi hobi yang lama, beli paketan bahan aja Mbak. Kita ada 1 paket bros, itu sudah langsung siap rangkai, tutorialnya tinggal lihat di YouTube-nya Koleksi Kiki. Jadi Mbak istilahnya dengan uang 100.000 itu langsung bisa jadi aksesoris yang bisa ada petunjuk cara bikinnya dan makainya. Ini saya selipkan di sini teman-teman, di sini ya, di depan 1, di belakang 1. Ntar. Lalu kita kasih batu. Jadi 1 batu bulat. Ini. Terus kalau kawat dari belakang majukan ke depan, habis sudah dipasangi batu, kawatnya mundurkan lagi ke belakang. Agak susah sih kalau sambil ditunjukkan gini, tapi ya. Terus pastikan kawatnya ditahan rapat ya. Berlatih membuat kapal. Aduh, siapa sih ini Mbak Iit ya? Iya ya, jadi ini pengusaha bros atau pengusaha kapal sih, karena tangannya kapalan. Jadi habis ditahan, kawatnya ditarik belakang, terus diputar manik-maniknya supaya yang di depan kelihatan rapet. Jadi pada saat masang, untuk memastikan manik-maniknya di depan semua, itu dia nggak full ya, jadi masih belum dimasukin. Benar Melisa, jadi kawatnya dimasuk-masukin sambil batu-batu yang jatuh ke bawah atau di belakang itu diangkat. Jadi diputer kawatnya di salah satu batu, ditaruh ya. Baru kemudian dimasukin manik-manik lain misalnya. Betul. Nah, supaya rapi kuncinya ada di pelintiran lagi. Saat melintir kawat-kawat ini harus benar-benar rapat ya. Jadi kawat dari depan masukkan ke belakang, lewatin ke lubang-lubang penitinya supaya dia penitinya rapih dan gak kelihatan. Kemudian peniti ditahan, jepit, dan dia diputer gini. Nah, terus habis gitu lewatkan lagi penitinya, kelilingkan ke bawah sini. Atau saya geser ya. Kameranya ke bawah supaya teman-teman kayak lebih bisa jelas ngelihat. Karena ini memang sedikit lebih rumit untuk diomongin, harus sambil diliatin guys. Terus ini masukkan. Ya, kan kawatnya di atas, pindahkan kawatnya ke bawah, masukin ke lubang-lubangnya itu tuh, ya. Bismillah, kelihatan ya. Nah, ini kan dia di sini, tarik ke atas sini. Tahan.
tahan, tapi tetap ini harus sambil diputer ya. Jadi kalau dia sudah susah banget harus tetap diputer supaya apa? Supaya kalau misalnya lepas atau brodol itu tidak mempengaruhi manik-manik yang lain. Ini sisa kawatnya ditarik lagi ke atas, jangan dibiarkan ada di bawah, nanti tajam, takut melukai yang make, terus bikin kerudungnya juga bisa beset ya. Terus sembunyikanlah ujung kawat ini di antara manik-manik yang ada di depan. Jadi kalau kita raba di belakang itu nggak terasa sakit atau keras. Ya, ini masih kurang lebih kayak gini. Oke. Terus kita pasang lagi, ini masih ada kawat yang panjang. Kawat yang panjang ini juga kita arahkan ke sampingnya untuk diatur manik-manik. Bismillah. Ya, kayak gini teman-teman, kelihatan nggak ya? Enggak Mbak Silvi, nggak rumit kok, tapi emang agak susah menggambarkannya secara online ini. Tapi insya Allah bisa kok, nanti kalau teman-teman cobain ya di rumah, dia nggak terlalu susah banget. Nah, atau kalau memang ini tutorial ini masih terasa susah, teman-teman mulai aja dari tutorial yang basic kayak pengantar, membuat bros etnik dasar, atau membuat bros mutiara, membuat bros wire dasar itu ya. Nanti kalau sudah fasih, bikin ini akan relatif lebih kelihatan, kebayang lah gitu. Ini diputar. Terus kawat yang sisa di belakang sini majukan lagi ke depan. Bisa kalau udah pendek banget bisa dipotong ya, atau setelah disembunyikan di dalam beadsnya yang di depan. Jadi setiap kali habis bikin dirasain ya teman-teman, dipegang terus dicobain gitu. Pastikan nggak ada kawat-kawat yang terbuka, lepas, yang tajam, bikin nggak nyaman pas brosnya dipakai. Nah, oke. Ini dia. Ini bagian sininya kelihatan ya teman-teman, dia sudah mulai sudah mulai tegak gitu yang bagian depan. Sah. Mbak, panjang kawatnya berapa? Saya sih biasanya standar ya Mbak, motong kawat itu selalu satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter. Nah ini tapi tergantung sama juntai yang pengen dibuat. Kalau juntainya pengen lebar, panjang, nanti bisa ditambahin. Tapi kalau misalnya pengen juntai segini aja, potong satu tarikan tangan gini udah cukup. Satu gini, set. Oke, kita buat satu lagi ya. Ini kawatnya kira-kira segini. Terus saya ulangin, bikin lipet jadi 2 sama panjang. Ini ada daun ya, batu daun. Jepit, kasih jarak sekitar 1 cm, pegang daunnya, terus pelintir. Ini mungkin buat teman-teman yang tadi terlewat atau belum pernah bikin yang model ranting kayak gini. Ini kalau nggak pakai kawat super dia nggak bisa kokoh gitu ya. Terus ini kawat yang ada di kanan buka sedikit. Nanti kita lihat ya Mbak, kalau dipakai nunduk atau enggak. Terus ini di sebelah sini kita taruh. Tahan ya, jepit. Terus diputar lagi. Kalau masih belum kuat, tangannya pakai tang ya buat nahan di bagian bawahnya. Karena kalau nanti teman-teman nyobain itu cukup bikin tangannya kayak panas gitu ya. Ya namanya baru kan, tangannya masih halus. Kalau udah pengusaha kapal kayak kata Mbak Iit tadi, dia akan relatif lebih biasa aja gitu kayak tangan saya sekarang. Terus ini buka lagi,
Tadi kan sudah di kiri ya, sekarang buka lagi ke sebelah kanan, masukkan batunya juga. Nah, misalnya di sini ya, lipat, tahan, jepit bagian sini pakai tang atau pakai tangan, diputar biasa. Nah, sudah jadi, terus kasih jarak bawah di bagian sini misalnya ya. Oke, kelihatan ya teman-teman, kelihatan ya. Ini mau dikasih berapa nih? Ini ada 5 batu ya, kita boleh pakai semua, tapi jadi agak besar. Oke, jepit lagi. Oke, sip deh. Kayaknya 4 batu udah cukup lah ya. Jepit, putar. Nah, ini kita pasang lagi dia di penitinya. Ini kan tadi udah di sebelah kanan sini ya. Misalnya saya mau tambahin kayak di agak atasnya. Penuhan nggak ya? Atau di bawahnya sini ya? Oke lah, nanti kita atur, kita pasang dulu aja. Terus masukkan kawatnya ke depan sedikit sama ke belakang. Lilitkan ke antara batu yang sudah ada supaya batunya agak narik ke atas. Terus diatur juga nih posisi batu-batunya nih, yang di bawah, yang ke belakang dililit kawat semua supaya dia ketarik ke depan. Dia ditarik pakai kawat, jadi ditarik rapet sampai dia tekan banget. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dia manik-maniknya udah berdiri semua ya. Bagian belakangnya sudah. Kalau pasang peniti bagian terakhir nggak bisa, Mbak. Dia harus dipasang dulu batunya, baru dipasang rangkaiannya. Tapi maksudnya tidak menutup peluang ya, kalau Mbak Tifali mau nyobain, monggo. Tapi dari pengalaman saya ini harus diletakkan di awal rangkaian. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa sih. Saya penganut aliran itu. Kalau mau nyobain bisa-bisa aja kali ya. Tapi melalui berapa kali percobaan. Dan kadang kalau bahan kita nggak cukup banyak, belajar menggunakan tutorial itu akan lebih menghemat waktu. Karena kita langsung bisa kebayangin hasil akhirnya dan menghemat bahan juga ya. Karena nggak banyak bahan-bahan yang dibuang. Karena sebenarnya kayak bikin bros, kalau salah ya udahlah ya. Kan manik-maniknya masih bisa dipakai, dibongkar aja. Tapi kita tetap aja akan rugi waktu dan rugi kayak tenaga gitu, karena harus bolak-balik nyobain. Oke, ini misalnya dia di bawah sini diturunin juga boleh ya, atau mau diarahin ke atas juga bisa sambil. Nah, kalau diperhatikan di sini masih ada bagian yang kosong ya, yaitu benar-benar Mbak Tifali. Jadi jangan ragu untuk nyobain salah, diganti dikit. Ini ada bagian yang kosong di sini, ini bisa kita isi daun atau diisi manik-manik lagi. Ini kayaknya di arah atas aja deh. Gimana? Sudah mulai kemeringat guys. Gak apa-apa ya, tapi seru kan, karena banyak belajar hal baru ya. Nih yang penuh di sini ya, saya akan kasih satu manik lagi. Tapi kayaknya warnanya kok mati, warna ini semua. Apa? Di sini sudah mau hujan nih, gelap banget. Udah musim ya guys. Jadi kalau pergi-pergi jangan lupa bawa jas hujan, bawa payung, supaya
kita juga nggak sampai sakit gara-gara kehujanan, kan sedih. Ini ditumpuk aja atau di teman-teman bebas penuhin beadsnya yang ada di sini sesuai selera. Yang jelas ujung kawatnya pastikan tidak terbuka ya, atau tidak kena di tangan. Jadi kalau setiap kali mau namatin kawat, teman-teman sambil rasain, kalau perlu brosnya sebelum dijual cobain gitu, enak nggak dipakai, terus cara makainya gimana, harus pakai kerudung model apa, dipakainya di sebelah mana. Itu pengalaman-pengalaman itu akan sangat membantu sekali pada saat kita jualan gitu ya, karena kadang-kadang orang ngelihat gini, ih lucu gitu, terus dipakai di mana ya Mbak, buat apa ya Mbak, atau tadi seperti pertanyaan dari Mbak Dino Fancy Craft, Mbak nanti kalau dipakai jumpling nggak ya Mbak gitu, hal-hal yang harus dicoba baru kita tahu jawabannya. Nah ini teman-teman, ketika kita bikin rangkaian kadang-kadang ada nih satu manik-manik yang terhempas ke belakang, cile terhempas. Nah kalau udah terjadi seperti ini, kita bongkar aja eye pinnya, kita buka pelan-pelan, baru nanti kita pasang dan dorong lagi ke depan. Nah, bismillah. Wah ini ada, bener Mbak, ini penitinya bisa dibuat pakai ini. Nah nanti saya ya, kalau dipakai sih nggak jumpling, cuma karena peniti ini adalah peniti yang tebal, jadi tidak semua jenis baju itu nyaman dipakai menggunakan peniti ini. Ini saya lepas ya. Mbak maaf baru gabung, kalau bagian belakang peniti diganti plat biasa bisa nggak ya? Nggak serapih ini Mbak Sherry, nanti bisa cobain, tapi desain ini menurut saya paling applicable atau paling nyaman dibuat ya cuma pas pakai peniti us-us besar ini. Kalau di lempengan agak susah nemukan lubang-lubangnya gitu, dan termasuk narik ke belakang. Bisa bikin di lempengan, tapi sebenarnya untuk lempengan itu pakai teknik yang berbeda. Kapan-kapan ya saya share ya. Nah ini kan dia modelnya seperti ini. Nah kalau teman-teman ngerasa aduh kok masih kurang ya gitu, trik lain untuk bikin hemat, kita bisa pakai akrilik bunga. Ini akrilik udah lama banget, tapi kayaknya di koleksi Kiki masih ada sedikit. Ini juga bisa dipaku di antara manik-maniknya ya. Caranya, ambillah satu buah paku, masukkan kristal kecil, masukkanlah ini, oke, lalu paku dia dari depan ke belakang. Jadi misalnya ini ya, dia mau kita kasih bunga, taruh sini. Nah, pakunya ini nanti kita lilitkan ke arah depannya. Masang bunga model gini nih akan sangat menghemat manik-manik. Jadi kayak manik-maniknya habis langsung, nggak perlu banyak-banyak, udah penuh. Tapi zaman dulu banyak sih ya sini, tapi udah lama banget jarang dipakai. Nah dia jadi kelihatan kayak gini kalau dipakai. Ya, ini udah selesai sih menurut saya, nggak harus tambah banyak-banyak lagi. Bagian belakangnya kayak gini teman-teman kelihatannya. Nah ini sekarang saya akan cobain pakai ya. Wah ini, nah tapi jadi kepenuhan sih dikasih bunga. Duh galau. Batu yang ini jadi kedorong. Apa bunganya dilepas aja ya? Nah, oke lah, bunganya kita lepas aja supaya nggak terlalu penuh. Iya Mbak Gema, warnanya sengaja banget gitu disama-samain sama kerudungnya. Biar bisa langsung dipakai ya. Biasa dong kalau kita udah bisa bikin aksesoris, masa kalau ada kondangan aksesorisnya itu aja ya. Bikin tiap kali mau ada acara, bikin baru dulu sah. Oke ini kan kayak gini ya, daunnya bisa taruh belakang atau taruh depan, terserah.
Terus habis gitu ini penitinya dibuka di bagian atas ini. Nah, jadi ini yang saya cerita. Peniti ini dia kan tebal dibandingkan sama peniti yang nih. Kalau tajam sih sama tajam, tapi lihat dia itu tebal banget yang us-us. Kalau yang ini dia lebih tipis diameternya. Artinya kalau bajunya halus, kecil, dia potensi ngelubangin baju juga semakin besar ya. Jadi saya sarankan model-model ini dipakainya di blazer tenun atau bahan-bahan yang tebel kayak jas untuk ke kantor gitu. Itu dia akan lebih nyaman atau bagus dipakainya. Ini sekarang saya pakai ya. Ini penitinya. Ini kita masukkan di baju. Nah, biasanya saya kan kerudung saya ini tipis banget ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, kan kalau dia dimasukkan hanya di kerudung, dia pasti akan kayak jatuh yang seperti Mbak Dino tadi tanyain. Tapi kalau dimasukkannya kerudung terus juga dimasukkan ke baju saya yang di dalam, dia akan lebih kuat. Kalau misalnya mau ditaruh di tali bah itu juga bisa ya. Aduh, nah ini saya juga harus hati-hati nih, nanti kerudungnya robek. Oke guys, ini kalau dilihat hampir penitinya nggak kelihatan sih, jadi kelihatan bloknya doang ya, kebayang ya. Keras ya guys yang lewat. Nah ini tuh kan dia nggak ngelemprek atau nggak jatuh gitu seperti yang tadi dikhawatirkan. Jadi jatuhnya bagus-bagus aja, cie. Oke, saya coba pakai yang ungu ya. Yang ungu juga sama nih kayak gini. Dia lebih penuh ya. Ini kayaknya dibikinnya lebih kelihatan lebih penuh semangat. Kalau ini dia sampai keluar-keluar. Ini dia warna ini. Ini juga pengaruh warna sih. Ini juga teman-teman bisa pakai. Di sini, di sana, di situ. Di sini. Di mana-mana ya. Jadi selamat nyobain teman-teman. Insya Allah nggak terlalu susah kok. Yang penting jangan takut buat eksperimen. Jadi kalau misalnya pas kita bikin, kok jelek, kok kurang oke, udah bongkar aja lagi, bikin cobain lagi gitu ya. Terus tetap aja semangat nyobain bahan-bahan yang ada. Dikasih akrilik pun, kalau akriliknya senada sebenarnya sama bagusnya ya. Jadi kalau diperhatikan di sini, nah ini juga ada beberapa akriliknya. Nih akrilik bunga, akrilik ini manik-manik kotak. Nah ini ditatanya penuh banget, ada mutiara air tawar kecil di bawah sini, dibikinnya juga pakai rangkaian. Nah, bagian belakangnya dia rapih, nggak terlalu kelihatan berantakan. Mbak kalau dilepas brosnya, aduh sebentar ya Mbak, nggak kebaca. Betul Mbak Ira, penitinya jadi ketutup ya. Terus Mbak kalau dilepas brosnya kerudungnya berlubang nggak? Kerudungnya akan berlubang Mbak, karena kan tadi diameter ininya besar ya. Ya tapi tergantung merek kerudungnya juga sih. Aduh bukannya apa-apa ya, tapi kadang-kadang merek kerudung juga sangat mempengaruhi. Ini kalau teman-teman perhatikan ada lubangnya, ada sih. Nah ini di bagian sini nih ada lubangnya ya. Tuh kan ada lubangnya gitu. Tapi ya lubang yang wajar lah. Biasanya kalau disetrika nanti dia akan bergabung lagi, nggak terlalu kelihatan. Nah jadi seperti yang tadi saya sharing, sangat penting untuk memberikan edukasi, bikin foto cantik. Saya lihat sering tuh Mbak Tia ya, Mbak Fizata, itu setiap kali dia bikin produk selalu dipakai. Itu bikin orang ngerasa oh ternyata kalau dipakai bentuknya kayak gini ya. Cuman kalau kita nggak terbiasa kan kita suka ngerasa, aduh nanti dikira narsis, nanti dikira apa gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi kita fokus aja sama niat kita di awal kan untuk mengedukasi atau memberitahu orang gimana cara pakainya. Jadi bukan hal-hal yang lain yang mungkin negatif gitu ya. Kita tetap aja sama tujuan positif dan
tujuan supaya laku, laku, laku. Oke teman-teman, gitu dulu sharing pagi ini. Semoga bermanfaat ya dan bisa membantu teman-teman punya variasi baru di bros-brosnya. Gak usah takut pakai bahan-bahan yang ada di rumah, cobain aja bahan-bahannya. Manik-maniknya bebas, tapi saran saya pakailah peniti yang kualitasnya bagus gitu. Terus juga pakailah kawat yang memang udah teruji. Bahannya pakai manik-maniknya pakai di rumah nggak apa-apa, tapi coba kawatnya investasi beli yang dijual di koleksi Kiki. Itu nanti biar teman-teman tahu rasanya pas bikin urannya seperti apa. Kalau misalnya kawatnya nggak bagus, dia nggak bisa ini ya, apa namanya, tegak berdiri seperti ini. Cile tegak berdiri. Oke teman-teman, semoga sharingnya bermanfaat, bisa bikin semangat nyobain bikin-bikin juga. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Sampai ketemu. Jangan lupa tag kita ya. Bikin 2 pagi 2 kalau kamu ikutan nyobain materi hari ini. Dadah.